Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang saya cintai, rahimani wa rahimakumullah. Dalam Quran surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah ketika Dia menciptakan langit dan bumi, 4 di antaranya adalah bulan haram. Dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 4 bulan haram tersebut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kamu menzalimi dirimu di bulan-bulan haram tersebut. Ikhwani fillah, kita maklumi sesungguhnya Allah melarang kita untuk berdosa, untuk menzalimi diri di semua waktu, semua keadaan, semua bulan, termasuk di luar bulan haram. Namun kenapa dalam ayat ini dikatakan jangan zalimi dirimu di bulan-bulan haram? Dijelaskan oleh sahabat ahli tafsir Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maknanya adalah berbuat dosa, menzalimi diri di bulan-bulan haram, dosanya berlipat ganda. Begitu sebaliknya, beramal soleh, berbuat kebaikan, ibadah di bulan-bulan haram, pahalanya juga dilipat gandakan. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, saat ini kita berada di salah satu bulan haram tersebut, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab, bulan yang sangat mulia. Sebagai salah satu tanda kemuliaannya dapat kita ketahui dari hadis yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i, bahwasannya ada 5 malam yang doa mustajab padanya. Salah satu di antara 5 malam itu adalah malam pertama bulan Rajab. Ini tanda satu kemuliaan daripada bulan Rajab. Kemudian bulan Rajab juga merupakan bulan yang memiliki beberapa makna. Salah satu maknanya adalah al-asab, yang berarti mengalir atau tercurahkan. Li'insabil khairi, karena banyak sekali kebaikan yang ada di bulan Rajab. Salah satu peristiwa besar di bulan Rajab adalah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian imam besar, ulama besar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga menjelaskan Rajab itu memiliki 3 huruf. Ra artinya rahmatullah, Jim artinya judullah, karunia Allah, Ba artinya birullah, kebaikan Allah. Siapa hamba Allah yang mengisi bulan Rajab dengan tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan mendapatkan limpahan rahmat, karunia, kebaikan, balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu disampaikan pula oleh Imam An-Nawawi dalam azkar beliau, sebuah riwayat apabila sudah masuk bulan Rajab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengamalkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Berkah maknanya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka ketika kita diberkahi di bulan Rajab dan Sya'ban, maka ringanlah langkah kaki kita untuk mengisinya dengan tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berjumpa dengan bulan Ramadan dalam kondisi yang siap menerima segala macam keistimewaan, kebaikan, kemuliaan yang ada di bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu ulama juga menjelaskan, bulan Rajab tempat kita menanam, bulan Sya'ban menyiraminya, memupuknya, maka insya Allah bulan Ramadan tinggal kita panen hasilnya. Bulan Rajab kita menanam benih keimanan, benih ketakwaan, kebaikan. Bulan Sya'ban terus kita rawat, kita tingkatkan, kita pupuk, kita jaga keikhlasannya juga, kita tingkatkan kualitasnya.
Kemudian ulama juga menjelaskan bulan Rajab tempat kita membersihkan diri kita kembali kepada Allah, taubat nasuha, istighfarkan mata kita yang pernah memandang haram, telinga kita yang suka mendengarkan gosip, lisan kita, ucapan kita yang berkata kotor atau perkataan-perkataan yang dilarang, dan semua anggota tubuh kita istighfarkan. Bulan Syaban tempat kita membersihkan hati kita dari segala macam penyakit kotorannya, daripada ria, ujub, sum'ah, dengki, hasad, sombong, dan lain sebagainya. Maka insya Allah bulan Ramadan tempat kita membersihkan ruh kita. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita bertekad kuat dan ingin sekali untuk memperbaiki diri kita, meningkatkan kualitas kita, menjaga diri kita, mengoreksi diri kita, salah satu ibadah yang luar biasa yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan ibadah puasa. Karena ulama menjelaskan as-saum min ablagil asya fi riyadatin nafsi. Puasa itu salah satu ibadah yang paling istimewa untuk melatih nafsu kita, menjaga nafsu kita, dan kasri syahwati, untuk mengalahkan, mengontrol syahwat kita, wastinaratil qalbi, dan agar hati kita terang bercahaya. Ketika kita berpuasa, kita terpikirkan, terlintas, dan bertekad untuk melakukannya, memperbanyak amal-amal soleh seperti semakin rajin datang ke masjid berjamaah, sholat, menghadiri majelis ilmu, sholawatan, sodakohnya, dan lain sebagainya. Itu dampak positif dari puasa yang menerangi hati kita. Kemudian puasa itu litakdi bil jawarih wa taqwimiha, untuk mendidik anggota tubuh kita dan meluruskannya. Ketika kita puasa, mungkin mata kita sempat akan memandang yang haram. Saya lagi puasa, tidak mau menyanyiakan puasa, tidak mau puasa kita hancur pahalanya. Kita jaga pandangan kita. Begitu juga dengan lisan kita, ketika mau menggosip atau berkata kotor atau perkataan lainnya yang dilarang, kita ingat kita ini lagi puasa, tidak mau merusak keistimewaan puasa kita jaga. Begitu pula ketika mungkin ada yang memancing kita untuk emosi, kita katakan ini shaim, sesungguhnya saya lagi puasa. Itulah puasa yang luar biasa mengontrol dan meluruskan anggota tubuh kita. Wa insyatiha lil ibadah, dan puasa itu dapat mengajak kita, anggota tubuh kita ini, mendidik anggota tubuh kita ini agar semakin rajin untuk melakukan ibadah. Tentunya juga puasa memiliki pahala balasan yang la nihayata lahu, tidak ada akhirnya, tidak ada batasannya saking besarnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Siapa yang berpuasa di jalan Allah, Allah jauhkan. Siapa yang berpuasa di jalan Allah satu hari, Allah jauhkan dirinya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ada juga anjuran secara khusus kita berpuasa di bulan-bulan haram. Rasulullah bersabda, sum minal hurum, berpuasalah di bulan-bulan haram. Bisa kita isi dengan puasa Senin Kamisnya, atau puasa Nabi Daudnya, sehari puasa sehari tidak, atau puasa berturut-turut dengan syarat tidak ada mudarat bagi diri kita atau keluarga kita atau orang lainnya. Maka saudara-saudaraku yang saya cintai, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita di bulan Rajab dan Sya'ban, ringankan langkah kita untuk beribadah, dan kita senantiasa untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taubat nasuha, dan semoga kita berjumpa dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan segala macam keistimewaan keberkahan bulan Ramadan, sehingga mudah-mudahan kita kembali suci bersih dan kita menjadi hamba Allah yang sebenarnya bertakwa, soleh, soleha, selamat dunia akhirat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.